Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana warga Papua sepertinya sudah mulai kesal, sudah mulai jengkel dengan tingkah laku, tindak tanduk yang terus dipertontonkan oleh Roy Suryo, Tifa, dan kawan-kawannya. Dan harus kita akui, memang warga Papua ini lebih cerdas, lebih pintar, lebih rasional dibandingkan gerombolan pembenci yang punya gelar profesor, doktor, tapi kerjanya hanya bikin ribut, bikin gaduh, bahkan menyerang keluarga Pak Jokowi demi kepentingan pribadi. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya juga punya video di mana ketika Suginur ceramah ke sana kemari, di situ ada Roy Suryo sambil jualan buku juga, teman-teman. Aduh. Sibuk sekali orang ini jualan buku. Apakah bohir mereka sudah tidak memberikan dana operasional kepada Roy Suryo CS? Makanya dia menggantung ataupun mengekor kepada Suginur yang punya jamaah, ya kan? Yang jamaahnya ini ya bisa kita bilang memang pure pembenci Pak Jokowi. Dan itu ladang bisnis bagi mereka yang paling cuan, teman-teman. Memanfaatkan pengikut Suginur. Ini pintarnya mereka nih. Cari duit dengan menyerang keluarga Pak Jokowi. Selain itu, saya juga punya potongan pidato dari Pak Purbaya, Menteri Keuangan kita. Dan sepertinya pidatonya ini bisa membuat gerombolan pembenci kejang-kejang. Karena Pak Purbaya mengakui kehebatan, kepintaran, serta kecerdasan dari Pak Jokowi dan juga Pak SBY. Kok Pak Purbaya nggak sebut Megawati ya? Apakah itu yang membuat Ferdinand Hutahian sangat marah kepada Pak Purbaya? Dan lagi terakhir, ini ada aksi saling sindir, teman-teman, antara Pak Prabowo dengan Anies Baswedan. Dan ini sangat sedikit menggelitik gitu. Karena ya Anies mungkin nggak diangkat jadi menteri, nggak dapat jabatan, makanya selalu menyindir Pak Prabowo gitu ya kan. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Selamat berjuang, bantu doa, beliau support doa, bukunya diborong. Saya belum beli bukunya, hari ini saya beli ya. Beli bukunya, karena insya Allah itu akan jadi nilai ibadah. Bantu doa, mudah-mudahan kezoliman ini akan segera dihancurkan sama Allah ya. Mulai dari pusat sampai daerah, Solo, Jakarta, sampai Medan, dihancurkan sama Allah. Insya Allah, kalau kepalanya mati, ternak-ternaknya mati semua nanti, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Beli buku Roy Suryo bernilai ibadah. Ini pendakwah apa modelan begini, teman-teman? Hah? Pendakwah apa ini? Gimana kalau saya mau bilang jujur ya, sebenarnya orang sudah tahu Jokowi pernah 2 periode presiden. Terus dia pernah presiden, masuk presiden tuh dia lewat verifikasi apa? Orang pemeriksaan dokumen. Dan berbagai tahapan dia lewati semua. Dan dia sudah pernah mengabdi negara ini. Jadi aku mau debat soal jasa palsu dan lain-lain, masa bodoh. Intinya dia pernah 2 periode. Betul lah bang. Di negara ini. Jadi minta maaf, kamu yang debat-debat soal jasa itu orang bodoh. Orang bodoh. Jelas-jelas itu pengalian isu. Kalau mau bilang. Jadi orang bego-bego saja yang mau debat soal jasa palsu. Oke? Wah, mantap kali saya Pak C. nggak tahu, karena saya di maritim. Gua pikir kerjaan gua mancing lah, ngapain lihat-lihat data itu. Kan maritim. Tapi dipaksa sama Pak Luhut. Jadi saya tuh emang anak buah yang nakal. Disuruh saya nggak mau kerjain. Waduh. Siapin bat buat presiden, kita presentasi. Ya Pak. Besoknya dia tanya, udah siap? Belum Pak. Kenapa? Datanya susah Pak. 2 minggu lebih datanya, siap? Saya nggak ada Pak. Wah susah Pak, nggak dapat data. Tapi Pak Lut nih pintar rupanya. Itu menandakan dia lebih pintar daripada gua. Iya. Dia bisa ngendalin saya tanpa marah-marah. Dia, oh ini orang sompret nih, sontoloyo dia pikir. Dia nggak pernah marahin saya. Suatu saat dia ke Toba, saya di kantor jam 10 pagi ditelepon, dia di Toba, Pur, gua lagi di Toba nih Pur. Iya Pak,
Kenapa Pak? Nanti kita ke presiden ya jam 2 ya. Ya Pak, kita ngomong ekonomi. Ya Pak, saya nemenin Bapak diskusi masalah ekonomi dengan presiden Pak. Ya Pur ya, lu yang presentasi, langsung dimatiin. Dijebak ya kan. Kan nggak mungkin saya depan presiden, Pak saya nggak siap. Dia bilang, bos gua jago nih. Paksa kita bikin dan nyerah lah. Memang dia lebih pintar daripada saya, pantas dia jadi jenderal bintang 4. Tapi kalau dimarahin saya tinggal pergi. Apaan? Tapi dia orang pintar. Jadi Anda tahu orang-orang itu pintar semua. Pak Jokowi pintar, itu pintar. Pak SBY juga pintar. Itu orang pintar semua yang di atas itu. Saya udah pernah lihat Jokowi, Pak SBY, Pak Luhut, Khairul Tanjung, siapa lagi yang itu top itu. Itu orang-orang pintar. Yang Pak Hatta Rajasa juga. Bu Mega Jadi saya Pak. udah biasa bergaul dengan top tinkernya di Indonesia. Saya nggak pernah takut sama siapa jadinya. Wah, luar biasa, keren Termasuk banget. yang misalnya pengakuan dari Universitas Singapura terhadap ijazahnya Gibran, itu aja bagi mereka tidak Bahkan direken gitu. siapa kalau nggak salah yang ibu yang Lim Tan, nah, Inalim. itu sudah menjelaskan secara akademis, ya kan? Menyampaikan, malah ditantang untuk datang untuk debat kan, aduh. Konyol Kok emang, Bu. yang kayak sombong-sombongnya gitu ya, mau sok-sok banget gitu ya, mau semua orang mau diajak debat gitu. Yang paling pinter, yang paling hebat, yang paling heboh gitu ya. Kenapa sih harus bersikap seperti itu gitu ya? Kenapa harus arogan itu? Apa sih sebenarnya masalahnya tuh apa gitu? Nah, kalau misalnya gerakannya Roy Suryo CS ini arahnya bukan sekedar soal ijazah ya, tetapi soal politik. Soal Gibran misalnya, entah mau diturunkan di tengah jalan atau supaya dia nggak maju lagi Di downgrade 2029, seberapa jauh itu akan efektif ya Kak Irma? Atau seberapa jauh itu kenapa itu ditempuh terus? Padahal kan kenyataannya yang tadi, ada aspek kedua yang ingin kita bicarakan, soal hubungan Pak Prabowo dengan Jokowi yang sampai sekarang ternyata masih Akur, dekat gitu ya, rukun, terakhir masih ketemu yang sahabat. 2 jam itu tadi gitu. Ini kenapa metode serangan seperti ini tetap dilancarkan gitu? Saya menduga mungkin karena kepuasan publik terhadap Pak Jokowi ini masih tinggi, masih di atas 70%. Sehingga banyak orang sebenarnya juga yang worry. Ya, worry terus terang itu pastilah, ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini kan seolah-olah, mohon maaf gitu ya, dijadiin pekerjaan gitu. Ya kan? Iya, betul. Masa iya sih setiap hari, setiap detik, setiap menit ngomongin itu? Emang nggak kerja yang lain apa? Kan Betul, gitu. betul, Pertanyaan betul. netizen nih ya. Iya. Emang nggak kerja yang lain apa? Gitu. Pengangguran Di itu, TikTok Bu. saya itu orang nanyain, Bu, apa namanya, Uni Irma tanyain dong, emang mereka nggak punya kerjaan ya selain itu gitu. Kan itu jadi apa bahan olok-olok gitu ya. Itu juga menurut saya jadi nggak bagus juga sih sebenarnya gitu ya. Emangnya nggak ada kerjaan lain apa? Nggak cari uang, nggak cari nafkah apa gitu? Nggak cari pekerjaan apa? Emang gimana sih mereka bisa menafkahi dirinya gitu? Kok setiap detik, setiap menit yang diurus itu doang gitu? Emang nggak punya pekerjaan lain gitu? Itu kan sebuah pertanyaan yang harusnya dijawab dengan bijak gitu. Dan itu yang kemudian selalu ya mereka tampilkan kan di media mainstream, dapat panggung gitu loh Kak Irma. Jadi memang ini juga to some extent ini difasilitasi juga oleh media-media mainstream. Ya mungkin karena ininya tinggi kan. Ya kan Engagementnya. ini Mas, harusnya Cuannya tinggi gitu. media kan itu jendela dunia, jendela informasi dunia ya harusnya. Jadi mestinya nggak hanya bicara soal rating, ya kan? Tapi harus juga mengedukasi dan konstruktif harusnya. Tapi ya memang saya melihat ini udah nggak sehat. Udah nggak Jadi sehat politik ya. kita hari ini terus terang nggak sehat kalau di mata saya gitu. Makanya terus terang saya malas datang lagi ke media-media yang menurut saya itu tidak konstruktif. Gitu. Kayak TV One gitu ya kan, apa namanya, Indonesian Liars Club gitu ya kan, apalagi Rakyat Bersuara, memang udah nggak konstruktif, bener kata Bu Irma. Nggak elegan lah gitu ya. Saya malas, terus terang saya malas datang ke media-media seperti itu gitu. Karena menurut saya seperti yang kemarin disampaikan oleh Prof. Hermawan Sulistyo itu, yang kemarin bicara bahwa ini kok begini gitu Iya, kan. ketika di ILC. Harusnya itu kan memberi edukasi, kan pencerahan gitu, nggak harus Memaki. kita harus saling tubruk menubruk, tabrak menabrak gitu kan, saling caci maki kan, bukan itu isinya.
perdebatan-perdebatan itu harusnya konstruktif yang kemudian melahirkan satu solusi, kan itu sebetulnya yang namanya perdebatan, ya kan. Tapi kan enggak, orang dibiarkan berantem, dibiarkan caci maki, dibiarkan saling hujat menghujat. Menurut saya itu udah nggak sehat. Untuk apa kita datang di media-media yang nggak sehat? Betul. Dan itu kan selalu modelnya itu kan kayak memang bukan perdebatan ya, tapi perkelahian gitu. Dalam pernyataannya di penutupan Munas PKS di Hotel Sultan Jakarta pada Senin 29 September kemarin, Presiden Prabowo menyebut dirinya tak dendam meskipun dinilai 11 oleh Anies Baswedan. Ia justru menyinggung bahwa nilai ini yang membuatnya menang karena membuat banyak pendukung kasihan. Presiden lantas menekankan pentingnya menerima kekalahan dengan lapang dada, seraya menyinggung perjalanan panjangnya yang dalam 5 kali kontestasi pemilihan umum. Sindiran Prabowo Subianto tersebut kemudian direspons Anies Baswedan dengan menyinggung praktik pemerintahan Prabowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menilai tata kelola birokrasi dan politik di era sekarang semakin jauh dari prinsip integritas dan meritokrasi. Hal ini disampaikan Anies Baswedan saat menjadi keynote speaker dalam dialog kebangsaan di Semarang, Jawa Tengah pada Rabu 8 Oktober 2025. Menurutnya masih banyak aktivitas ekonomi yang tidak tercatat atau underground ekonomi yang menunjukkan rapuhnya sistem pengawasan negara. Merespons kritikan dari Anies Baswedan ini, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta sekaligus Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria menegaskan Prabowo tidak pernah mengedepankan koneksi dalam memilih pembantunya. Riza yang juga sempat menjadi Wakil Gubernur mendampingi Anies Baswedan di DKI Jakarta mengatakan Prabowo selalu bersikap akomodatif dan berupaya merangkul semua pihak untuk berkontribusi bagi negara. Membangun bangsa ya kan. Rasanya nggak berlebihan menyebut Tifa tukang fitnah. Bayangin aja sebelumnya dia menyebarkan fitnah Pak Jokowi dengan tuduhan ijazah palsu. Betul. Kali ini dia menyebarkan fitnah Sujiatmi Notomiharjo bukan ibu kandung Pak Jokowi. Yang bikin heboh, teori itu dia lontarkan pas lagi ziarah ke makam keluarga Pak Jokowi di Solo bareng Roy Suryo. Momen ini viral setelah videonya tayang di YouTube Refli Harun tanggal 7 Oktober lalu. Tifa mengaku dia mendapat informasi dari warga lokal. Tapi warga Solo kan mengatakan kalau Ibu Sujiatmi ini adalah ibu tiri dari Joko Widodo. Ada juga versi yang mengatakan ibu angkat ucapnya. Dia bahkan jelasin lebih jauh, seolah membuat analisis genealogis. Kalau ibu tiri kan konsepnya Pak Wijiyatno Notomiharjo adalah bapak kandung Joko Widodo, ucapnya lagi. Dan Ibu Sujiatmi ini adalah salah satu istri dari Bapak Wijiyatno Notomiharjo, lanjutnya. Abis itu Tifa mulai mengulik perhitungan umur yang jadi dasar kecurigaannya. Katanya ayah Pak Jokowi lahir tahun 1940, Pak Jokowi 1961. Jadi waktu itu umur sang ayah cuma 19 tahun. Berarti Pak Wijiyatno Notomiharjo kalau benar bapak dari Pak Jokowi masih berusia 19 tahun waktu itu. Kan nggak lazim ya, bapak 19 tahun, kata Tifa. Dia juga nyebut ibu Pak Jokowi lahir 1943, jadi baru 18 tahun saat melahirkan. Menurut Tifa, umur segitu aneh buat orang tua biologis. Kok aneh jadi mudah sekali kalau seandainya ini benar ibu kandung dari seorang yang lahir 21 Juni 1961, ucapnya. Dari situ dia berhipotesis Pak Jokowi punya ibu kandung lain. Kita bisa berhipotesis ya, Mas Roy, bahwa ini bukan ibu kandung Joko Widodo, jadi ada ibu lagi. Katanya menutup pernyataannya. Publik langsung rame, tapi bukan karena percaya, tapi lebih karena heran sama logikanya. Melahirkan umur 18 tuh biasa banget, apalagi zaman dulu, tulis komentar salah satu netizen. Bener banget. Nenek gue aja nikah umur 14, melahirkan umur 15, tulis yang lain. Banyak yang bilang kalau cuma umur dijadikan dasar curiga, itu nggak ada nilai ilmiahnya sama sekali. Dan lagi, isu kayak gini bukan hal baru. Klaim Sujiatmi bukan ibu kandung Pak Jokowi udah muncul sejak 2021. Waktu itu dikaitin sama seorang tokoh bernama Sulami yang disebut aktivis Gerwani. Narasi itu udah berkali-kali dinyatakan hoax oleh pemeriksa fakta dari Medcom, Suara.com, sampai Turnback Hoax.
Faktanya jelas, Pak Jokowi adalah anak kandung Wijiatno, Tomiharjo, dan Sujiatmi. Lahir di Rumah Sakit Brayat Minulyo, Solo, 21 Juni 1961. Akta kelahirannya dikeluarkan di Dukcapil, Surakarta tahun 1988 dan nama kedua orang tuanya tercatat resmi. Saudara dan pengasuh Jokowi juga udah pernah diwawancarai Detik X pada tahun 2017 lalu dan mereka bilang Sujiatmi memang melahirkan Jokowi di rumah sakit itu. Nah, jelas Jadi nih. kalau dasar curiga Faktanya Tifa udah cuma jelas. kata warga lokal tanpa nama, tanpa dokumen, tanpa bukti medis, itu bukan riset tapi Sebenarnya sih bukan kata warga lokal, tapi kata Bang Tri ya kan. rumor. Dan kalau rumor itu sengaja disebarkan dengan niat menyebarkan disinformasi, yaitu sudah fitnah dan pencemaran nama baik. Bagi kami, Pergerakan Indonesia untuk Semua atau PIS ini jelas kejahatan yang tidak bisa ditoleransi. Serangan dan fitnah ini menunjukkan Tifa dan kelompoknya sudah kehilangan akal sehat. Integritas moral mereka pun layak dipertanyakan. Kami menyesalkan pola lama yang berulang, yaitu ketika politik kehilangan substansi yang diangkat malah hal-hal personal seperti asal-usul atau darah. Kami tidak mempersoalkan jika Tifa dan kelompoknya punya perbedaan pandangan soal kebijakan publik dengan Pak Jokowi. Misalnya, mereka nggak setuju dan mengkritik pembangunan infrastruktur di zaman Pak Jokowi yang dianggap menambah beban utang negara. Bagi kami, perdebatan semacam itu sehat dan mengedukasi publik soal pentingnya mempertimbangkan segala aspek dalam pembuatan kebijakan publik. Masalahnya, yang ditampilkan Tifa dan kelompoknya hanyalah gosip dan kebencian semata. Kami berharap penonton PIS tidak terjebak dalam narasi yang terus-menerus mereka gulirkan. Narasi yang mereka sebarkan menyesatkan, merusak reputasi, dan mengikis kepercayaan pada data dan sumber yang kredibel. Yuk kita jaga ruang publik dari narasi yang merusak dan menyesatkan. Ya gimana teman-teman ya, umur dijadikan patokan loh, dan ini tahun 40-an. Yang dimana di zaman itu kalau kita lihat memang menikah di umur 17, menikah di umur 15 itu hal yang lumrah. Nikah di umur 16 itu hal yang lumrah, nggak ada yang salah dengan nikah di umur muda di tahun segitu. Ini kan dia, hanya karena informasi dari Bang Tri, tahu sendiri kan Bang Tri, saya tuh heran loh. Kok bisa-bisanya gerombolan-gerombolan ini percaya dengan omongan Bang Tri? Mereka ini kan doktor, mereka ini kan ya profesor salah satunya. Tapi kok bisa percaya begitu saja? Melihat makamnya, oh iya dia lahir tahun 43, Jokowi lahir tahun 61. Oh ini nggak masuk akal, nggak masuk akal ya kan? Padahal di 2017 tadi dijelaskan sama Mbak ini sudah ada wawancara dan ada fakta saksi hidup yang memang tahu tentang asal-usul Pak Jokowi. Dan itu adalah keluarga beliau sendiri. Ya, ini kan konyol orang-orang ini. Hanya karena umur langsung melakukan hipotesis lah, apalah, bahasa-bahasa ilmiah yang mungkin orang-orang tua pengikut mereka ini kurang-kurang paham teman-teman. Makanya dia ya kayak wah gitu. Wah cerdas ya Ibu Tifa. Wah, padahal otaknya kosong. Aduh. Emang apa ya teman-teman ya? Kalau kebencian itu sudah memenuhi hati seseorang, apapun informasi yang negatif mengenai orang tersebut pasti akan dikulik, pasti akan diglorifikasi, pasti akan diframing. Karena memang kerjaan mereka itu. Tapi ada sebuah fakta yang sangat-sangat menampar wajah-wajah mereka. Kalau saya lihat di media sosial Twitter atau X, ini gerombolan-gerombolan Roy Suryo CS ini sudah mulai diserang sama buzzer-buzzer banteng. Karena ya mereka melihat mungkin saja kelakuan-kelakuan mereka ini sudah kelewat batas. Sudah bukan pada substansi kasus ijazah yang mereka persoalkan dari awal. Makanya ya ini sudah mulai pecah kongsi lagi nih antara gerombolan buzzer banteng dengan Roy Suryo CS. Kemarin-kemarin kan waduh itu disebarkan terus tuh video-video mereka tuh tentang penelitian mereka ijazah Gibran, ijazah Jokowi. Sekarang mereka malah menyerang balik Roy Suryo CS. Nah ini bukti bahwa memang yang dilakukan oleh gerombolan-gerombolan Roy Suryo CS ini itu sudah biadab dan keterlaluan teman-teman. Sudah di luar nalar manusia. Dan tadi bisa kita lihat warga Papua pun itu sudah sangat jengkel dan kesal dan ya menganggap orang-orang ini bodoh. Bodoh kalau mereka percaya dengan omongan-omongan Roy Suryo, Tifa dan kawan-kawannya. Dan bagaimana tadi tingkah laku mereka bisa kita lihat.
Mereka ini sebenarnya menyerang Pak Jokowi ini buat makan, teman-teman. Buat makan. Ya, buktinya mereka jualan buku kemana-mana. Ke satu daerah, ada ceramahnya Sugi Nur, ikut sana jualan buku. Ya, pengikut Sugi Nur ini kan bisa dibilang sebagian besar pembencinya Pak Jokowi. Nah, itu ladang-ladang yang sangat bagus bagi mereka untuk jualan buku, teman-teman. Karena ya, lumayan kan. Harganya 500.000. Yang berwarna, yang kualitasnya bagus. Yang biasa-biasa aja, yang hitam putih itu 250. Lumayan. Kalau ada yang beli 10 orang, wah, cuan mereka, teman-teman. Dan kita akan membantu menjawab pertanyaan netizen dari Ibu Irma Suryani yang banyak bertanya kepada Ibu Irma, mereka ini kerja apa sih? Mereka ini kegiatannya apa sih? Mereka cari duitnya gimana sih? Nah, kita bantu jawab. Mereka cari duitnya ya seperti yang dilakukan sama Sugi Nur tadi, jualan buku dan menyerang Pak Jokowi. Karena kalau tidak menyerang Pak Jokowi, sepertinya mereka sulit untuk makan, teman-teman. Sulit untuk mendapat sesuap nasi. Makanya mereka berusaha terus-menerus membuat isu baru, membuat sebuah orkestrasi baru agar pengikut mereka ini tetap setia, tetap loyal, tetap menganggap mereka sebagai pahlawan. Dan ketika mereka jualan, nah mereka ini pengikut-pengikutnya ini bisa beli, teman-teman. Nah, itu di situ mereka cari duitnya. Kita bantu Ibu Irma untuk menjawab pertanyaan netizennya, teman-teman. Tapi gimana menurut kalian tentang video yang kita saksikan pada kesempatan kali ini? Coba kalian komen di bawah ya. Dan mungkin ini juga penghujung dari video ini. Jangan lupa teman-teman selalu sehat, selalu rasional, selalu berpikir positif. Jangan sampai kita bisa termakan propaganda yang terus disebarkan oleh Roy Suryo CS dan juga gerombolannya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.